Kita sudah membacakan Markus pasal yang ke-7, pasal 8. Lalu kita akan melihat beberapa hal di dalam kedua pasal ini, ya. Pasal 7 perikop pertama adalah tentang bagaimana memisahkan antara kebenaran dengan adat istiadat. Bicara soal adat istiadat, orang Yahudi lebih ketat, lebih keras, ya. Tetapi ketika Yesus datang ke Nazaret, ke Galilea, ke Yerusalem, nah, mereka melihat apa yang dilakukan Yesus, apa yang dilakukan murid-murid. Orang-orang Farisi lihat, karena sudah terbudaya bagi orang Farisi ahli Taurat bahwa adat istiadat itu lebih kuat dari agama, lebih kuat dari kebenaran, dari firman. Makanya dikatakan sana punya mereka adat istiadat, masuk rumah, cuci kaki, cuci tangan, itu adat istiadat mereka, ya. Jadi baru bagaimana cara membersihkan perkakas, itu punya adat istiadat. Nah, sehingga dikatakan oleh Yesus, diambil, dikutipnya dari perkataannya Nabi Yesaya, nubuatan Yesaya, berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Jadi lip service itu yang kebanyakan orang Yahudi. Jadi mereka ke Tuhan itu hanya sekedar, ya, hanya sekedar mengikuti kebudayaan agama. Tetapi yang lebih utama itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang biasa, yaitu adat istiadat. Makanya sampai pernah Nabi Yesaya bernubuat bagi orang Israel, dan itu dikutip oleh Yesus juga, yang berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, jadi budaya ini masih kental sampai sekarang. Sampai adat istiadat pun masuk di gereja, ya. Nah, itu dari zaman Yahudi pun sudah ada. Tapi ketika datang Yesus, dia luruskan. Nah, makanya kalau kita jadi anak Tuhan, mari mana lebih tinggi, Alkitab yang ada isinya firman ini atau adat istiadat, ya. Jadi itu diluruskan. Makanya dikatakan oleh Yesus di sana, perintah manusia, ya, perintah manusia, maka dikatakan sana lebih kamu turuti dari perintah Tuhan. Nah, saya melihat apa yang sedang terjadi sekarang, ya. Kalau kita sadar, ya, tapi mudah-mudahan banyak orang sadar. Apa yang sedang terjadi dengan wabah ini, dengan virus ini, COVID-19 ini, menstop semua kebiasaan manusia, ya. Menstop dan membuat siapakah yang akan benar-benar ditampi yang sungguh-sungguh datang ke Tuhan, ya. Coba kita lihat sekarang, yang kuat ada setidaknya. Saya perhatikan itu ketika ada PSBB, ya, ada lockdown di daerah Sumatera Utara, semua sampai pesta pun dibubarkan, ya. Nah, sampai berapa pernikahan disuruh berhenti, sampai datang Kapolres, datang polisi, datang tentara. Nah, karena apa? Mereka kalau hari Minggu itu, kalau ada pesta, lebih penting pesta daripada gereja. Nah, jadi apa yang sedang terjadi sekarang ini, Allah sedang membuat manusia itu kembali kepada firman, kembali menghormati Tuhan. Nah, kalau tidak ada COVID ini, kalau tidak ada virus ini, orang akan lebih kuat ada setidaknya daripada Tuhan. Jadi dengan kata lain, Allah cemburu. Allah cemburu. Di Alkitab katakan Allah itu penuh kasih, Allah itu penuh dengan kebaikan, tapi jangan sekali-kali mempermainkan Tuhan, ya. Mempermainkan Tuhan. Nah, itu yang terjadi zaman dulu. Makanya dengan tegas Yesus katakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Jadi mereka ke gereja itu, sampai mereka ke gereja itu hanya sekedar saja, ya. Nah, sampai sekedar saja. Sampai kadang-kadang kalau ada satu acara adat istiadat, kalau boleh khotbahnya cuma 10 menit, tapi acaranya bisa 1 hari. Nah, jadi Tuhan itu sudah dibelakangi, sudah dinomorduakan. Nah, Yesus datang pada waktu itu di Yerusalem meluruskan supaya jangan sampai dikatakan di sana, jangan sampai dikatakan oleh Yesus ini, sedangkan ajaran mereka ada ajaran perintah manusia.
Nah, saya waktu itu saya lihat itu begitu kaget ya. Jadi tidak ada. Jadi sampai ada Kapolres, ada Kapolsek, ada polisi sampai memohon tolong supaya jangan diteruskan acara ini. Kalau sudah selesai pun pemberkatan nikah selesai, tapi jangan buat adatnya supaya tidak ada saudaraku yang bisa menghalangi, menghambat ada istiadat orang menikah. Kalau pakai adat, tidak ada yang bisa berani. Dari kedudukan apapun, tidak ada yang bisa. Tapi Tuhan izinkan COVID-19. Virus yang tidak kelihatan, virus yang jadi musuh yang tidak bisa nampak, itu yang bisa membubarkan. Sebab tidak ada manusia takut pada masa itu kepada pejabat kah, kepada tokoh adat kah, jangankan kepada mereka, kepada gereja pun tidak ada takutnya. Ya, tapi yang penting adat. Tapi begitu datang COVID-19 pada takut, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, karena itu saya berpikir begini, sengaja memang Tuhan izinkan itu supaya orang banyak sadar. Dan karena itulah kita berdoa supaya banyak orang sadar, dan karena itu kembali kepada firman, ya. Dengan saya katakan sekali lagi, Tuhan itu cemburu, tidak mau dinomorduakan. Saudara tahu tadi kemarin saya katakan ketika Yesus naik perahu bersama murid-muridnya, ketika Yesus ditaruh di buritan, dinomorduakan, maka datanglah badai. Datang topan dan perahu itu hampir tenggelam. Dan waktu itu harus mereka bangunkan. Yesus bangun, kita dalam bahaya. Nah, tapi Yesus ya namanya dia Yesus yang penuh murah hati, ya sudah. Dia tenangkan, dia berikan ombak itu berhenti, topan itu berhenti. Nah, baru mereka berjalan. Baru mereka masuk terus, berlayar terus dalam perahu itu. Nah, kenapa? Yesus ini mereka nomor duakan. Yesus itu buritan itu di belakang, saudaraku, di belakang. Jadi makanya kita taruh di depan kita itu iman, kita taruh di depan kita Yesus, maka kita taruh di belakang kita kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan. Jangan dibalik. Ketakutan di depan, kekhawatiran di depan, nah iman di belakang. Nah, iman di belakang, maka terbalik. Maka tidak heran perahu itu hampir terbalik, ya. Nah, demikian juga Petrus ketika berjalan di atas air, waktu langkah satu langkah dia masih kuat imannya, langkah kedua kuat imannya, langkah ketiga mulai ragu, tenggelam. Untung ada Yesus ditangkap sehingga dia tidak hanyut mati. Nah, inilah yang perlu diluruskan pada perikop pertama, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi bukan apa yang boleh kita lakukan secara kegiatan, ya, rutinitas, bukan, tapi apa yang dikerjakan yang keluar dari lubuk hati kita, ya, yaitu dalam memuji Tuhan. Makanya dikatakan oleh saya tidak uraikan satu persatu apa yang dikatakan ayat 23, semua hal-hal yang jahat timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi dari dalam ini, ya, itu perikop pertama. Perikop kedua, kalau di sini disebut perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Tapi kalau di Matius orang Kanaan yang percaya, ya, orang Kanaan. Nah, jadi orang ini dikatakan sana, perempuan ini dikatakan anaknya sedang mengalami di mana anaknya itu dikatakan ingin supaya Tuhan menyembuhkan. Tapi Yesus berkata begini, kalau di Matius lebih pedas bahasanya, ya. Kalau di Matius lebih pedas bahasanya. Saya akan bacakan begini. Dikatakan Yesus, ini bahasanya Yesus. Jawab Yesus pada Matius pasal 15. Jawab Yesus kepada perempuan Kanaan itu, ya. Perempuan Kanaan itu adalah perempuan yang tidak percaya Tuhan. Perempuan Kanaan ini adalah orang-orang penyembah berhala, ya. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, dia datang dikatakan begini, Yesus tolonglah supaya engkau Tuhan menolong, ya, datang menyembuhkan akan di mana dia anaknya, ya, mengalami, di mana perempuan ini mengalami satu keadaan yang sulit. Nah, dikatakan sana, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekati dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, melemparkan anjing. Bayangin, saudaraku, orang Kanaan ini sampai dikatakan itu anjing.
Tetapi dasar perempuan ini mentalnya mental baja, mentalnya mental yang kuat. Sampai dikatakan apa dijawab perempuan? Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah dan yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28 itu kita lihat. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti engkau. Seketika itu anaknya sembuh. Ini diperhadapkan kepada Bapak Ibu Saudara saya, iman. Ya, tadi sudah Tuhan berbicara pada kita lewat nubuatan, iman kita ada di mana. Ya, perempuan ini bukan Kristen. Kalau di Markus dia di Fenisia, kalau di sini orang Kanaan. Orang ini tidak keluar masuk gereja. Orang ini tidak tahu tentang firman. Makanya Yesus katakan, aku diutus bukan untuk orang-orang sepertimu, tapi aku diutus untuk orang-orang Israel. Jadi itu ada pemisahan antara Yahudi dengan non-Yahudi. Ya, sangat ketat. Tetapi orang ini berusaha. Walaupun dikatakan Yesus, aku tidak layak untuk anjing. Tapi dikatakan dengan bahasa yang sopan, anjing pun makan dari remah-remah tuannya. Nah, mendengar kegigihan, mendengar itu luar biasa imannya ibu ini, maka apa yang terjadi? Dikatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah. Apa yang dikatakan? Jadilah seperti imanmu. Saudara, kalau saudara melihat di dalam Lukas, saya akan bacakan Lukas pasal 18, ya. Lukas pasal 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia, jadi Lukas itu mencatat, Lukas itu memberikan Yesus itu disebut anak manusia, ya. Jika anak manusia itu datang, adakah Yesus mendapati iman di bumi? Jadi apa yang kita baca hari ini, Tuhan sudah beritahu duluan ada di mana imanmu. Apakah iman kita lagi setengah-setengah, redup-redup? Apakah iman kita sudah taruh di belakang? Atau iman kita sudah di depan? Nah, kalau saja orang Kanaan ini yang dikatakan tadi di Markus adalah orang disebut Siro Fenisia, dia bisa percaya. Maka lewat imannya yang tidak setengah-tengah, yang lewat imannya tidak sekedar, maka anaknya sembuh. Ya, jadi saudara dan saya sedang diperhadapkan, ada di mana imanmu menghadapi COVID-19 ini? Ada di mana imanmu? Apakah sama dengan orang dunia yang begitu dilanda ketakutan? Ya, maka dikatakan itu perikop yang kedua. Ya, perikop yang kedua. Lalu kita lihat ini banyak tentang iman loh. Ya, sampai murid Yesus pun ditantang, ada di mana imanmu? Walaupun tidak ditulis di situ. Nanti kita lihat. Nah, perikop ketiga. Perikop kedua itu. Ketiga, Yesus menyembuhkan seorang yang tuli. Orang tuli ini tidak mungkin dia datang menjumpai Yesus kalau dia tidak punya iman. Ya. Tidak mungkin dia percaya mujizat kalau dia tidak punya iman. Makanya orang tuli ini Yesus meninggalkan di 31, meninggalkan daerah Tirus dan di Sidon dan terusnya. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli yang gagap, memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya. Dia terlalu percaya bahwa Yesus kalau meletakkan tangannya pasti orang ini sembuh. Walaupun tidak ditulis ini kata-kata iman. Ya, kata-kata iman. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara datang dari rumah ke rumah Tuhan, saya yakin di dalam benak hati saudara pasti punya iman. Haleluya. Kalau tidak punya iman, saudara datang ke sini berdoa, itu namanya berkunjung, bukan berdoa. Itu namanya Bapak Ibu Saudara bersilaturahmi dengan saya. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara datang ke sini berdoa, berarti yang saudara taruh di batin saudara itu iman. Hari ini saya Tuhan ke rumah Tuhan berdoa. Saya memohon kemurahan-Mu, saya mohon perlindungan-Mu, saya mohon ke segala apa yang menjadi kebutuhan. Itu bahasa iman. Kalau saudara hanya dengan sekedar datang, itu bukan namanya beriman, berkunjung, bersilaturahmi. Beda, ya. Nah, sama dengan kalau datang tukang, datang ke sini, nah dia bertukang, bukan beriman. Nah, karena dia ingin mendapatkan satu upah. Nah, ini orang tuli ini dibawa ke Yesus, dia punya iman.
Maka dikatakan sana, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendiri memasukkan jarinya. Tidak mungkin, Yesus ini kan adalah Yesus Tuhan yang bisa membaca hati dan pikiran manusia. Karena dilihatnya iman orang ini, maka langsunglah Yesus memasukkan jarinya ke telinganya, dan dikatakan di sana Efata, artinya terbuka. Jadi artinya gini, Yesus harus dulu dilihat kira-kira nyambung gak antara pribadi Yesus dengan pribadi orang yang dibawa yang sakit ini. Nah, itu Yesus kan bisa baca. Bapak ibu saudara pun datang di tempat ini ketika kita berdoa, kita penyembah, Tuhan sangat tahu motivasi kita. Tuhan sangat tahu sungguh-sungguhnya kita berdoa apa enggak. Atau kita karena sekedar rutinitas kah datang, atau sekedar gak enakkah kita datang. Sangat Tuhan tahu. Karena itulah maka kenapa sampai Tuhan ingatkan kita lewat suaranya. Jangan ada iman yang setengah-setengah. Jangan ada iman yang kecut. Jangan ada iman yang sampai tidak full. Full, itulah makanya disembuhkan. Jadi pasal 7 ini bicara banyak iman, saudaraku. Walaupun tidak ditulis di sana tentang kalimat iman, tapi semua mereka ini datang ke Yesus karena mereka beriman. Ya. Nah, ini yang poin ketiga, baik orang Kanaan, baik orang yang tuli, dan juga kita lihat di sana Yesus memberi yang perikop ketiga. Yesus memberi makan 4.000 orang, ya. Ini kalau bukan kuasa Tuhan yang bekerja, dari mana bisa memberi 4.000 orang dengan hanya 7, ya? Dengan 7 dikatakan berapa yang disebutkan 7 roti. Bagaimana bisa 7 roti paling untuk 1 orang. Tapi ini bisa memberi makan untuk 4.000 orang. Nah, kita lihat di sana. Lalu itu perikop saya tidak terlalu di sini, tapi saya melihat nanti dampak pasal 8 ini di ayat berikutnya, ya. Dikatakan sana bahwa mereka dikatakan kurang lebih 4.000, dan ada lagi di sana lebih sisa. Nah, perikop yang ketiga, perikop yang keempat, orang Farisi meminta tanda. Nah, seringkali banyak orang seperti orang Farisi, ya. Nah, minta tanda. Nah, sehingga hanya datang untuk minta tanda. Kalau sekarang bukan orang minta tanda, minta mujizat. Ya. Saudara, saya mau berkata, mujizat itu adalah bonus. Ya, bonus. Bukan karena usaha kita, itu bonus. Tapi di atas segalanya supaya bonus kita dapat adalah diminta iman kita, keyakinan kita. Apakah iman itu? Iman itu adalah pistewo, artinya bersandar pada Tuhan, yakin pada firman Tuhan, dan taat pada firman Tuhan. Itu namanya iman, pistewo. Nah ini yang diminta. Kalau kita lakukan 3 hal ini, maka saya percaya mujizat akan mengiringi kita. Mujizat akan mengikuti kita. Tidak usah kita minta mujizat. Mujizat akan datang sendiri. Haleluya. Mujizat akan datang. Asal kita miliki iman. Nah, kita lihat semua orang-orang ini. Baik perempuan Kanaan, baik orang yang tuli, baik juga yang makan 4.000 orang. Itu semua bahasa iman. Dan dikatakan jangan sampai orang Farisi minta tanda terus. Nah, akhirnya itu poin keempat. Poin kelima. Nah, ini Yesus sedang menantang murid Yesus, ya. Nah, ini sekarang kita di pasal 8, ya. Poin kelima. Ini murid Yesus saja yang sudah lama, boleh katakan sudah 3 tahun, ya. Saya tidak tahu sudah berapa tahun Bapak Ibu sudah jadi umat Tuhan, jadi orang Kristen. Ini sudah 3 tahun pagi siang sore malam. Pagi siang sore malam sama dengan Yesus, ya. Enggak pagi, enggak siang, enggak malam sama. Dan orang ini sudah melihat bagaimana orang tuli bisa mendengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit. Itu dilihat mereka. Tetapi soal makan ragu. Bayangin, soal makan ragu. Nah, coba saya akan bacakan. Kemudian ternyata murid-murid Yesus itu lupa bawa roti. Inilah orang-orang yang terlalu khawatir apa yang dimakan minum. Nanti kita baca ayat itu. Nah, dikatakan Yesus memperingatkan mereka. Bayangin, Yesus memperingatkan. Ini bukan lagi Yesus menasehati, memperingatkan, warning. Artinya pedas perkataan Tuhan, ya.
mengingatkan mereka, berjaga-jagalah, awasilah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes. Artinya jangan sampai seperti orang Farisi, Herodes, ragi Herodes. Ada apa ragi orang Farisi? Yang tidak ada kemurnian, yang ada adalah kepura-puraan. Di dalam 1 Korintus katakan adalah kemunafikan. Nah, jadi Tuhan mau yang murni. Makanya dikatakan berikutnya, dan dikatakan, itu kukatakan karena tidak mempunyai roti. Nah, jadi jadi maunya mereka itu jangan pura-pura imannya. Jangan sampai imannya iman munafik. Jadi iman yang murni. Itu yang dikatakan jangan sampai roti orang Farisi, ya. Nah, di dalam 1 Korintus itu berkata, ya, semoga kalau saya temukan, ya, semoga dapat kalau saya temukan, dikatakan sana, kalaupun tidak dapat nanti boleh kita lihat di waktu. Dikatakan itu bahwa, ya, nah saya akan bacakan 1 Korintus pasal 5. 1 Korintus pasal 5, buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, ya. Sebab anak domba Paskah juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, itu ragi Farisi, ya. Ragi Farisi, bukan pula dengan ragi keburukan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan dikatakan kebenaran. Nah, besok kita akan terima tubuh dan darah Yesus murni, tidak ada di situ ragi, ya. Nah, jadi makanya dikatakan sini jangan kamu seperti ragi orang Farisi. Orang Farisi itu banyak kemunafikan, saudara. Ya. Makanya kita lihat di zaman Covid ini, aduh, terlalu banyak orang kita temukan yang munafik, ya. Nah, jadi kenapa saya bilang munafik? Kalau ke pasar, nah mereka berani. Tapi kalau untuk melakukan firman Tuhan, nah mereka pikir panjang. Ya, nah jadi banyak di luar sana. Tapi saya percaya di Jemaat Victory semua orang-orang yang baik semua, ya. Nah, orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang murni, ya. Nah, dikatakan selanjutnya, di mana Tuhan sampai mengingatkan mereka tidak murni. Kita lihat, ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham mengerti? Nah, lihat. Tadi diingatkan, kedua dikatakan, telah degilkah hatimu? Tahukah saudara bahasa degil? Degil itu tegar tengkuk. Kalau dia saya katakan kepala batu. Susah dibilangin. Biar ini sudah habis tenggorokan ini, berkuak-kuak, masuk kanan keluar kiri. Tutup mata. Nah, yang terakhirnya tertidur. Nah, dia tidur itu. Apa? Jadi firman itu dianggap baku. Tidak ada apa-apanya. Nah, itu sampai dikatakan itu bahasa degil. Degilkah hatimu? Kamu dikatakan kamu mempunyai mata tidak melihat, kamu mempunyai telinga tidak mendengar. Tidak ingat lagi pada waktu aku lihat begini. 5 roti dengan 5.000 orang, berapa bakul? Lebih. Dikatakan ada 12 bakul. Jawab mereka 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang, berapa bakul penuh potong-potongan kumpulkan? Mereka katakan 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu mengerti? Kalau kita dalami bahasa Yesus ini gini, bahasa Yesus ini adalah bahasa ilmiah, ya, bahasa yang memang benar-benar diajak kita memiliki iman untuk menanggapi. Arti gini, kalau saya ambil bahasa sempurna, bahasa begini, ini dengan 5 roti 2 ikan, saya sudah beri makan 5.000 laki-laki. Kalau dijumlah itu, kalau ikut istrinya, ikut anaknya, berarti bisa kurang lebih bisa 20.000. Itu 5.000 laki-laki kata di Lukas. Ya, 5.000 laki-laki. Nah, itu saja bisa saya beri makan. Kenapa kamu ragu soal makan? Nah, lalu dikatakan, aku sudah memberi makan 4.000 laki-laki dengan 7 roti. Ada lagi lebih. 7 bakul, ada 12 lebih. Nah, cuman bahasanya kan gini, masihkah kamu belum mengerti? Nah, maksud Yesus, kenapa kamu ragu? Kenapa kamu khawatir? Nah, saya baca bagi kita. Mari, saya mengajak saudara melihat Matius. Mari kita lihat dalam Matius.
Nah, kenapa kamu ragu? Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu bimbang di dalam Matius pasal 6? Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 25. Matius pasal 6 ayat 25 dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir apa akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan dan minum. Sampai di situ dulu. Nah, dengan adanya COVID-19 semua sektor mengalami gejolak. Ya, di bulan ini daerah arah mau ke Serang sana ada daerah ya sebelum Serang, jadi ada lewat Tangerang ke sana. Itu perusahaan paling besar di Tangerang. Pertengahan bulan ini 1.800 akan di PHK. Baru itu kuartal pertama. Itu berapa ribu karyawan itu? 1.800. Nanti di pertengahan bulan Mei. Itu baru pertama, nanti kedua kali. Nah, itu kalau suka kita lewat situ macet karena apalagi kalau sore karena banyak karyawan. Nah, itu baru 1.800, baru satu perusahaan. Berapa banyak yang akan mengalami PHK? Ya. Berapa banyak orang sekarang ini dilanda kekhawatiran. Tapi saya mau berkata lewat firman Tuhan. Saya mau berkata bukan lewat logika saya, tapi saya mau berkata lewat firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita siang ini, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan dan minum. Ada haleluya? Ya, ini Yesus ngomong loh, bukan saya. Tulisan di sana berkata, aku berkata, aku di huruf besar. Nah, dikatakan jangan khawatir pula akan tubuhmu. Nah, banyak orang khawatir akan tubuhnya. Aduh, jangan-jangan keluar rumah nanti kena COVID. Jangan-jangan nanti keluar sana kena COVID. Nah, kalau berani saudara mengurung di rumah 24 jam? Nah, berani? Nggak bisa. Saudara pasti makan. Saudara pasti beli cabai. Minimal beli tomat, beli sayur. Nah, pasti keluar. Nah, kalau kita sudah mulai khawatir. Aduh Tuhan gimana nanti. Jangan-jangan. Nah, semua kita udah khawatir. Karena itulah pada siang ini. Jangan khawatir apa yang kita makan minum. Jangan khawatir akan tubuhmu. Haleluya. Nah, kenapa? Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Tubuhmu itu baiknya Allah. Kita sudah dengar tadi. Ya, bagaimana Tuhan berbicara bahwa aku melindungimu, aku membentengimu, aku melindungi sampai keluargamu. Luar biasa ya. Ini nggak ada di sini saudara bawa anak saudara. Saudaranya suami istri yang datang, kecuali pastori, ya, ada bawa Yohan. Tapi Tuhan ngomong anak kita di rumah, tapi Tuhan ngomong anak kita mungkin ada di daerah, tapi Tuhan ngomong aku sampai melindungi anak-anakmu. Bukankah itu luar biasa? Luar biasa. Asal imanmu jangan setengah. Nah, asal imanmu jangan sampai sedikit-sedikit. Itu cuman lagu yang berkata begitu, sedikit-sedikit semakin berubah, tapi iman gak berlaku seperti itu. Iman itu harus full. Haleluya. Nah, iman itu harus full. Maka dikatakan di sana, jangan khawatir akan tubuhmu. Koma kan? Koma dulu. Artinya ini tubuh kita ini jangan dikhawatirkan takut terserang virus. Jadi orang mau makan mikir, orang mau beli Gojek bawa makan mikir juga. Nah, sampai kadang-kadang plastik pun disemprotin. Nah, untuk nggak kena makanannya. Nah, itu dikatakan karena terlalu khawatir. Nah, akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai. Ya. Nah, apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidupmu, lihat baik-baik. Bukankah hidupmu itu lebih penting dari makanan? Bagi Tuhan, tubuh kita ini, hidup kita ini jauh lebih penting dari apa yang kita makan. Nah, kalau Tuhan menganggap tubuh kita ini sangat penting, karena tubuh kita ini pakai memuliakan Tuhan, karena tubuh kita ini untuk memuji Tuhan, maka saya percaya tubuh kita ini akan dijaga oleh Tuhan. Kenapa? Tubuh kita ini kan dipakai memuliakan Tuhan. Nah, kalau tubuh kita ini binasa, nah tubuh mana yang memuliakan? Nah, Tuhan butuh tubuh-tubuh kita. Tuhan butuh apa yang ada di dalam tubuh kita ini, baiknya Allah ini ada Roh Kudus. Dia butuh itu untuk dapat memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku, malaikat tidak bisa memuliakan Tuhan. Ya, dia butuh kita. Ciptaan tangannya itu. Ya, makanya saya katakan berulang-ulang, kalau malaikat itu salah, langsung dihukum. Langsung dihukum.
Tapi saudara dan saya berapa kali satu hari buat salah sama Tuhan. Dia tetap mengasihi, dia tetap mengingatkan. Nah, kembali pada hari ini diingatkan kita supaya dikatakan jangan iman kita terbalik, ya. Nah, lihat, dia dikatakan tubuhmu lebih penting dari pakaian. Itu dia. Pandanglah. Nah, ini saya katakan, pandanglah, ini yang mungkin yang kedua atau ketiga kali saya sampaikan ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal. Burung itu tidak ada tabungannya, saudaraku, ya. Dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Nah, bayangin, burung aja nggak pernah menanam, menabur, nggak pernah sampai hari ini burung mati kelaparan. Tuhan bisa, sanggup. Itu burung. Nah, kita ini jauh lebih mulia dari burung. Kita ini ciptaan Tuhan, tangan-tangannya sendiri. Nah, ini, ya. Jadi bukankah jauh lebih penting burung itu? Siapakah di antara kamu? Nah, coba saya kalau ini bertanya kepada saudara, jawab sendiri dalam hati. Siapakah di antara kamu karena khawatirnya dapat menambah sekasta jalan hidupnya? Coba, adakah di sini yang khawatir, lalu karena khawatir makin tambah tabungannya? Nah, makin tambah penghasilannya. Coba terapkan kalau benar itu. Tapi firman Allah sudah berkata, tidak ada kekhawatiran bisa menambah segala sesuatu yang baik. Nah, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga. Nah, pakaian Salomo itu, saudaraku, kalau diukur rupiah, ya, pakaian Salomo itu kalau diukur, dikatakan sana, dengan segala kemegahan, ya, itu sekali dia pakai pakaiannya itu kalau ukuran uang sekarang miliar, masih kalah itu Hotma Paris, ya. Itu tiada mengimbangi Salomo dengan kemegahannya. Tapi Alkitab katakan tidak ada lebih indah bunga yang dipelihara oleh Tuhan, itu pun dijaga oleh Tuhan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada, besok buang dalam api, tidakkah ia akan lebih menandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu diulang kembali, janganlah khawatir, ya, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kita makan besok? Ayo, siapa di sini yang khawatir besok masih bisa beli beras apa enggak? Ya, saudara ditantang hari ini. Saudara dan saya sedang diperhadapkan imanmu. Apakah iman sedikit-sedikit, apakah iman setengah-setengah, atau iman yang full, ya. Nah, apakah apa yang kamu makan, apakah apa yang kamu minum, apakah yang kamu pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenallah. Akan tetapi Bapamu di surga bahwa kamu memerlukan semua. Jadi kita bukan nggak perlu. Bukan nggak perlu, beras itu perlu, saya pun perlu, makan itu perlu. Tetapi jangan sampai kita khawatir gara-gara itu. Bukankah dikatakan Allah Bapamu di sorga, dia tahu apa yang kita sedang perlukan. Nah, karena itulah dikatakan, karena itu kata ayat 33, maka itu utamakanlah cari Tuhan. Carilah dahulu, utamakan Tuhan, utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua apa yang kita butuhkan itu tadi, urutan-urutan tadi, tidak usah saya ulang lagi, akan diberikan kepadamu, asal utamakan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan muncul, saudara jawab, siapakah kita utamakan? Atau seperti orang Farisi, utamakan adat istiadat, atau utamakan urusan di luar, atau utamakan Tuhan? Semua terserah pada kita. Kita yang tentukan, kita yang putuskan, kita yang akan terima. Apa yang utamakan, kita terima hasilnya. Apa yang kita belakangi, kita terima juga hasilnya. Nah, tidak ada yang tersembunyi. Nah, maka dikatakan ketika utamakan Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal 14-17 dikatakan di sana, kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera, ya, kebenaran dan sukacita yang oleh Roh Kudus. Nah, sekarang banyak orang sudah kehilangan damai. Semua dilanda kekhawatiran, kecemasan. Nah, kenapa? Mereka sudah nggak cari kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang dikerjakan Roh Kudus. Itu kerajaan Allah. Nah, itu kita cari dulu.
Maka dikatakan sana, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah sehari. Nah, inilah keterangan daripada Markus tadi pasal 8. Ya, jadi dikatakan sana pada perikop berikutnya itu pasal 8 dikatakan tentang murid-muridnya yang terlalu khawatir soal makan. Mereka pergi berjalan. Aduh Tuhan, aduh Rabi, aduh Guru, ini kita tidak ada roti. Langsung Tuhan Yesus templak. Ya, seperti dikatakan, bukankah kamu sudah melihat 5.000 makan dengan 5 roti 2 ikan? Bukankah sudah kamu lihat 4.000 makan dengan 7 bakul roti? Kalau boleh mungkin Yesus ngomong, Petrus, semua tim murid-muridku. Kenapa? Itu kan sudah kamu lihat sendiri. Dipelihara 3 hari mereka tidak makan, tapi bisa cukup. Nah, jadi itu tentang ini. Baru berikutnya yang terakhir, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Ini pun bicara soal adalah soal iman, ya. Nah, Petrus juga diulang di sana demikian juga. Sampai akhirnya sampai pemberitaan Yesus tentang kematiannya, ya. Yang kita peringatkan besok di dalam ibadah kita awal bulan dengan menerima tubuh dan darahnya. Nah, maka dikatakan siapa orang yang mau ikut Tuhan harus menyangkal dirinya, memikul salib. Ikut Tuhan. Jadi ikut Tuhan itu 3 versi. Pertama, harus kita mau dikatakan ikut Tuhan itu menyangkal diri, mengintrospeksi diri kita, menguasai diri kita, mengekang diri kita. Supaya di dalam diri kita ini jangan banyak kecemasan. Di dalam diri kita ini jangan ada banyak ketakutan. Jadi perlu disangkal, perlu diintrospeksi diri. Nah, jangan sampai kita mengintrospeksi orang lain, tapi diri kita. Maka dikatakan Yesus, balok di matamu engkau tidak lihat, tapi selumbar di mata orang kamu bisa lihat. Nah, jadi mari, maka dikatakan ikut Yesus itu menyangkal diri, mengintrospeksi diri, baru memikul salib. Salib itu adalah penderitaan. Nah, tetapi dikatakan oleh Yakobus pasal 1, di balik penderitaan itu ada kebahagiaan kalau kita ikuti dengan tekun, ya, barulah kita ikut Tuhan. Nah, maka dikatakan di sana, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan imannya, jiwanya. Nah, saudara, apakah sedang mencari supaya cepat kaya, mencari bagaimana supaya kaya, tapi begitu saudara belum sempat kaya, sudah meninggal, tapi bukan di dalam Tuhan. Itu maksud ayat ini. Apa artinya engkau memperoleh? Artinya engkau sampai jual imanmu, engkau sampai hilang imanmu, karena engkau terus sibuk mencari uang, sibuk terus mencari kekayaan, sampai engkau tidak ada lagi waktu berdoa. Sebenarnya dengan zaman Covid ini banyak waktunya anak-anak Tuhan untuk berdoa di rumah. Ya. Untuk berdoa di rumah. Karena sudah banyak waktu orang di rumah sekarang. Sebenarnya waktu yang banyak di rumah itulah manfaatkan untuk berdoa. Ya, selama Covid ini kami pagi berdoa, siang berdoa di sini. Selama Covid di sini berdoa dari jam 12 ini kadang-kadang sampai jam 2 ini, dia jam 2 lewat ini. Tiap hari mulai zaman Covid. Tiap 2 siang dimulai jam 12 sampai jam bahkan sampai setengah 3. Jadi berapa jam selama zaman Covid, ya. Waktu belum ada Covid, nah hanya pastor yang berdoa. Tapi sekarang beberapa orang datang suka berdoa. Artinya kalau Tuhan izinkan ini kita pupuk doa kita, maka di situ kita sedang membangun satu mezbah dan sedang menaburkan kita, dan satu kali Tuhan akan buka. Di situ mungkin ada mutiara-mutiara, ada air mata yang tumpah, dan itu bukan sekedar tumpah di tanah, tapi di kiribatnya hatinya Tuhan. Nah, karena itulah mari Bapak Ibu Saudara, supaya kita bukan saja hanya menjaga nyawa kita, ya, tetapi kita menjaga iman kita. Karena dikatakan apa artinya semua kamu peroleh, tapi kalau kehilangan iman, ya. Nah, jadi bukan kehilangan nyawa, ini bahasa aslinya ini kehilangan iman, kehilangan yang paling istimewa, yaitu pribadi Yesus Kristus. Nah, inilah uraian-uraian yang cukup panjang mungkin bagi kita siang ini, karena cukup banyak 2 pasal ini. Kiranya Roh Kudus
memenuhi apa menjadi pergumulan saudara dan saya. Tetapi garis besar menjadi ayat kunci pada siang ini diuraikan dengan nubuatan dari Tuhan. Mari, semua peristiwa-peristiwa yang disembuhkan Tuhan itu dimulai dengan iman. Ya, sampai muridnya pun ditemplak Yesus karena mulai ragu imannya soal makanan roti. Tapi hari ini apakah yang kita khawatirkan? Apakah kita khawatirkan besok apa yang kita makan? Apakah kita khawatirkan tentang tubuh kita? Saudara yang lebih tahu jawabannya. Tapi doa saya, jangan khawatir, jangan taruh imanmu, jangan takut. Kalau hari kemarin kita dengar firman Tuhan di Markus, dikatakan jangan takut, percaya saja. Itu kalimat pendek. Tapi hari ini diulangi lagi, ya, diulangi lagi. Taruhlah imanmu di atas segala-galanya dengan iman yang full, bukan yang setengah-setengah. Puji Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Kiranya Roh Kudus menuntun kita semua. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus dengan Roh Kudusnya menolong kita supaya firman yang kita dengar bukan sekadar kita dengar, tapi mau kita praktekkan. Dan katakan hari ini siang ini, Tuhan, saya tidak mau khawatir. Tuhan, saya mau taruh iman saya supaya melewati badai ini. Tuhan cukupkan kebutuhan kami dan Tuhan lindungi kami sekeluarga. Tuhan lindungi semua, bahkan termasuk semua keluarga besar Victory. Tuhan lindungi. Jadi saudara berdoa bukan untuk saudara sendiri. Doakan teman-teman kita, jemaat Victory. Doakan keluarga kita, orang tua kita. Mungkin ada yang tidak bersama dengan kita di daerah di mana. Doakan kakak adik kita supaya di zaman Covid ini mereka semua sehat-sehat, tercukupkan kebutuhannya. Kita doakan semuanya. Itulah sebabnya mari kita berdoa syafaat pada saat siang ini supaya kiranya Roh Kudus menolong kita, menyertai, memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.